Om Swastiastu, saudara-saudara Dharma dimanapun berada, demikian juga saudara-saudara yang terkasih yang sempat menonton video ini. Pada sesi pertama kita telah membahas bagaimana agama yang berintikan keyakinan kepada Tuhan sudah kita bahas. Namun kalau agama tidak diedukasi dengan benar oleh pengetahuan, oleh logika, maka agama hadir akan membabi buta dan sangat eksklusif, menganggap agamanya yang paling benar, kemudian menganggap agama orang lain salah, bahwa agamanya sajalah yang akan mengantarkan orang sampai masuk surga atau swarga dalam agama Hindu, sementara agama lain adalah penghuni-penghuni neraka. Kalau kita renungkan lebih dalam, semua agama adalah benar. Sama halnya ketika Tuhan menciptakan manusia dan segala makhluknya, memiliki variasi yang berbeda-beda, kemampuan yang berbeda-beda, kreasi yang berbeda-beda. Tentu perbedaan ini tidak mesti dipertentangkan, karena muaranya kembali kepada Tuhan, kembali kepada serada. Yang jadi masalah bukan seradanya, tetapi bagaimana mau manusia memahami agama itu. Ini menjadi sangat penting. Jadi ulasan sesi pertama kita telah membahas tentang agama harus masuk ke wilayah filosofi, membangun nilai. Di dalam agama disebut dengan tat, bahwa semua saripati kehidupan ini berasal dari Tuhan dan Tuhan melingkupi segalanya. Berikut adalah bagaimana agama harus masuk ke wilayah kebenaran intelektual, logika, kebenaran pengetahuan di wilayah logika, kebenaran pengetahuan di wilayah etika, pengetahuan agama sampai ke wilayah estetika. Sehingga dalam tataran Hindu kita tidak asing mengenal apa yang disebut dengan Satyam, Siwam, Sundaram. Nah, kebenaran logika sudah kita bahas. Hindu tidak tabu dalam perbedaan pendapat. Lahirnya Sat Darsana, Nawa Darsana itu salah satu contoh dan bukti bahwa kebebasan dalam berpikir. Namun jangan keluar daripada koridor Srada dan Patul. Selanjutnya, mari kita berbicara masalah kebenaran etika. Ya, etika mengajarkan kita tentang baik dan buruk. Ketika bicara masalah baik dan buruk tentu sangat relatif. Tapi kalau kita tinggikan, kita angkat lagi bahwa etika adalah filsafat tentang nilai. Ya, manusia secara umum kalau telah berbuat baik kepada semua orang, itulah dia. Agama apapun mengajarkan tentang itu. Dan lebih khusus lagi, etika itu dalam pandangan agama Hindu secara umum disebut dengan susila. Dari susila ini turun lagi sebagai sebuah perilaku-perilaku yang mengkhusus sesuai dengan warna serama kita. Jadi fase mana kita berada, kemudian umur kita di mana, warna apa kita ambil, itulah kemudian disebut dengan sasana. Nah, ketika kita berbicara masalah sasana, dia akan melahirkan apa yang disebut dengan instrumen-instrumen, norma-norma yang berlaku bagi umat, khususnya umat ini tentu tidak sama. Seorang ksatria misalnya tentu akan memiliki kewajiban yang berbeda. Kemudian Brahmana, Waisya, Sudra tentu akan memiliki kewajiban yang berbeda. Maka kita tidak bisa bandingkan antara apa yang dilakukan oleh Brahmana, apa yang dilakukan oleh ksatria. Dan semua akan kembali, tidak ada yang lebih rendah daripada yang lain. Ya, menganggap Brahmana lebih tinggi daripada Waisya belum tentu. Maka setiap orang yang sudah melakukan swadharma, disitulah sesungguhnya dia mencapai pembebasan.
dengan swadharma, di situ dia terikat dengan karma. Karma yang mengikat, karma yang membebaskan. Maka saudara-saudara sedharma dimanapun berada, Bapak Ibu yang terkasih, karma ini menjadi sangat penting dengan ajaran etika. Agama tidak pernah mengantarkan orang untuk masuk surga. Ya, apa yang mengantarkan? Karma. Ya, agama. Apapun agama, bahwa memilih agama A bahwa dia akan pasti masuk surga, memilih agama B tidak akan masuk surga. Ya, kalau boleh dikatakan agama ini ibaratkan peta petunjuk jalan. Kita berada pada suatu tempat persimpangan jalan, ada petunjuk jalan, satu mau ke Jakarta, satu mau ke Probolinggo gitu misalnya, satu mau ke Surabaya. Kalau kita hanya tetap pada petunjuk jalannya dan kita tidak melakukan gerakan karma, maka kita tidak akan sampai pada tempat tujuan. Maka oleh sebab itu agama tidak akan pernah mengantarkan orang, atau keyakinan mengantarkan orang masuk surga, tapi pada karmanya. Aneh pun agama sebagaimanapun ajaran baiknya, tapi kalau dia tidak pernah berbuat kebajikan, tentu tidak akan bisa mengantarkan dia masuk pembebasan, misalnya moksa dia. Demikian juga dalam kalangan kita. Warna seseorang, wamsa seseorang tidak otomatis mengantarkan orang ketika dia wamsanya tinggi, bahwa dia yang boleh mengklaim surga itu paling mayoritas, sementara yang lain tidak. Kritik-kritik sosial sudah banyak kita dapatkan, mungkin ya pendengar, saudara-saudara, terutama yang dari Bali sudah tidak asing lagi dengan cemblong itu sendiri. Bagaimana kritik sosial yang dilakukan oleh cemblong, seorang pendeta justru masuk neraka, sementara si sokir yang hamba sahaya tidak tahu sastra, hanya berbuat kebajikan saja, akhirnya dia yang bisa masuk surga. Bahkan pendeta rohaniawan justru masuk neraka. Bahkan di situ terjadi perdebatan dialektika, mengapa sokir masuk surga sementara sang pendeta tidak. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian mencerminkan bahwa agama tidak mengantarkan kita untuk masuk surga, tapi mengantarkan kita ya membuka jalan untuk menemukan kuncinya, menemukan rumusnya, bagaimana cara untuk memasuki neraka dengan jalan, memasuki surga dengan jalan berbuat kebajikan. Nah, di sini inilah kebenaran etika, saudara-saudara sekalian. Karena selama ini banyak kita temukan, barangkali kemarin ada satu yang viral ya di media, khususnya saudara-saudara Hindu di Bali, di mana Padmasana disandingkan dengan kloset di sebuah arena pemujaan. Saya banyak mendapat pertanyaan, bagaimana ini, Pandita? Maka saya katakan, seorang penganut agama kalau belum diedukasi dengan benar, ya, dia bebas bertafsir seperti apa. Tapi kita kembali, Padma adalah simbol, ya, simbol yang masuk di wilayah ketuhanan. Tentu dia memiliki makna. Pemahaman tentang makna yang ada dalam simbol disebut dengan semiotik. Kita tidak bisa menafsirkan begitu saja. Mesti kita memahami sebuah logika yang sangat komprehensif. Ketika dia menjadi simbol, ya, menjadi benda suci, menjadi benda sakral, maka strukturnya harus dibangun dengan cara-cara suci. Ya, tentu mulai dari siapa penggarapnya, bagaimana pencarian materialnya, kapan waktu dikerjakan, kemudian apa ada upacara penyelesaian penyucian, kemudian bagaimana Tuhan diinternalisasi pada simbol itu. Nah, sementara satu sisi ada kloset. Apakah kloset itu benda sakral atau benda profan? Bahkan menurut emat saya dia sangat profan, bahkan tidak layak dijadikan satu sarana pemujaan, walaupun Tuhan kita personalkan, kita personifikasi sebagai manusia, ya. Tetapi logikanya tidak nyambung. Apakah kloset ini sebuah simbol? Kalau kloset ini sebuah simbol, silakan. Simbol dibangun atas dasar kesepakatan. Kesepakatan yang dibuat oleh orang-orang suci, yang tentu mengandung sebuah nilai. Ini saudara-saudara, kalau kita lihat segi logikanya. Jadi logikanya saja sudah kacau. Kemudian kita lihat dari segi estetika, di unsur seni, keindahan dan sebagainya. Ya,
Unsur seni sangat sensitivitas dengan apa yang disebut dengan naluri, dengan perasaan. Ya. Ketika kita melihat kloset, mungkinkah kita bisa membayangkan Tuhan ketika kita bicara masalah kloset? Padahal secara filosofi, dimanapun Tuhan itu ada. Seperti ujar doa puja stawa, siwa stawa, siwa bumi, siwa toyam, siwa teja, samirana, siwa siwa kasa itu tam, sada siwa namostute. Jadi Tuhan ada di air, Tuhan ada di bumi, Tuhan ada di mata, di sinar, Tuhan ada di angin. Semua material, tidak ada satupun yang kosong ditempati oleh Tuhan. Menuhi itu wiapi wiapaka nirwikara. Tapi ketika dia hadir, sarana itu sebagai satu murti puja, sarana bakti, maka dia harus dibangun dengan cara-cara suci. Maka oleh sebab itu estetika sudah tidak masuk dalam kriteria seperti itu. Maka oleh sebab Bapak Ibu sekalian, pencarian Tuhan adalah sebuah pencarian yang tidak akan berujung. Kapan kita berakhir mencari Tuhan, terutama pengembara di wilayah Tuhan? Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, agar kita tidak liar dalam pencarian itu, maka Brahma Sutra telah mengajarkan pada Tuhan bagaimana cara mencari Tuhan. Sastra Yonituat, ya, Sastra Yonituat. Kembalilah pada kitab suci. Kalau kita berbicara kitab suci kita, tentu kita tidak memandang kitab suci hanya bagian dari agama. Kitab suci kita bagian dari ilmu pengetahuan. Kita ingat Wedangga dan Upaweda, ya, tubuhnya Weda, pembantu, kitab-kitab pembantunya Weda. Kita akan mengenal ilmu perbintangan, kita akan mengenal ilmu arsitek, silva sastra, jiotisa, tata bahasa, ilmu kesehatan, ayurweda, ilmu perang juga ada dalam Weda. Maka dengan demikian Bapak Ibu sekalian, maka bicara masalah tafsir daripada Weda, tidak perlu kembali susah-susah, karena kita sudah diberikan pedoman-pedoman untuk itu. Tinggal kita membutuhkan implementasi yang benar, sehingga agama kita tidak perlu klaim bahwa kita itu paling rasional, ya, karena Weda itu sini kata wid atau widya artinya pencerahan, ya, kita diajak untuk cerah. Maka orang-orang yang tercerahkan, enlightenment, dalam bahasa agama disebut dengan orang yang atutur, maka dia akan melihat segalanya ada dalam Tuhan, Tuhan ada dalam segalanya. Maka dengan demikian Bapak Ibu sekalian, inilah pentingnya kita, ya, melakukan sebuah renungan kontemplasi. Sebagaimana baik pun ayat yang dihadirkan, tapi bagaimana cara memperjuangkan ayat itu sampai menjadi sebuah kenyataan, dibutuhkan dengan cara-cara yang elegan, cara-cara yang terpuji, cara-cara yang humanis. Sama ketika makanan itu enak, ya, tapi cara menyajikannya tidak enak, maka orang pun akan menjadi tidak selera untuk menikmatinya. Maka marilah makanan yang enak kita sajikan dengan yang enak, maka orang menjadi bertambah selera untuk menikmati makanan kita. Karena sesungguhnya, saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, agama adalah santapan rohani. Semakin bagus kemasannya, semakin bagus anu rasanya, maka tanpa diminta pun orang akan mau menikmati hidangan yang kita sajikan, dengan tidak menganggap bahwa yang lain lebih jelek, sementara kita belum pernah mencicipi makanan yang lain. Inilah pentingnya kita berjiwa besar dalam wilayah agama, tentang kesemestaan. Demikian Bapak Ibu sekalian, renungan kita pada season yang kedua ini, ya, tentang keberagaman kita. Nanti kita lanjutkan pada wilayah instrumen, terutama Hindu banyak sekali dengan simbol-simbol yang ada, bahkan mungkin ratusan, bahkan mungkin tiap etnis pemeluk agama Hindu punya simbolnya masing-masing, dan kita sering terjebak pada simbol itu. Pertama di Bali ada Bantennya, ada Pelinggihnya dan sebagainya, bahkan tiap kabupaten berbeda. Kemudian sulingnya A bilang begini, sulingnya B bilang begini. Nanti kita akan masuk, kalau kita sudah membahas kemarin masalah ideologi sudah, logika, estetika sudah, keindahan, etika sudah, nanti kita masuk kepada sarana. Di sarana inilah kita sering berkutat umat Hindu, terutama
kita yang berada di Bali, Serana menjadi sangat penting. Ya, saya katakan sama dengan tubuh antara Atman, mana yang lebih penting, tubuh daripada Atman. Ini kerjasama yang baik lah. Dengan badan, Atman bisa berkarma. Dengan Atman, badan bermakna. Maka ini, jadikan dia benda-benda simbolik ini sebagai sesuatu yang bernilai, bermakna, berharga, manakala kita mampu menggali nilai-nilai yang ada di balik itu untuk kita persembahkan pada Tuhan. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan renungan kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wasana kata saya akhiri dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.